Pengajian kitab Fadilah Quran yang ditulis oleh Syekh Al-Kandahlawi rahimahullah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-11. Al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Mu'adzinil Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun qara'al Qur'an, membaca Quran, maksudnya hafal Quran. Jadi qara'a di sini maksudnya hafidho, hafal Quran. Wa amila, dan dia mengamalkan bima fihi, dengan apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ulbisa, diberi pakaian, walidahu, kedua orang tuanya, tajan, berupa mahkota, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mahkota itu tempatnya di kepala. Daw'uhu, yang sinarnya mahkota tadi, ahsanu, lebih bagus, min daw'is syamsi, daripada sinarnya matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Laukanat, seandainya dia itu fikum, ada di tengah-tengah kalian. Fama dhannukum, maka apa persangkaan kalian, billadzi amila bihada, dengan anak itu yang telah mengamalkan sendiri Quran tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Sudah ketemu Pak? Hadis 11. Halaman berapa itu? 616. Oh, berarti di belakang ya? Oh, kalau di kitab saya kemarin malah di depan. Ya, berarti urutannya berbeda-beda. Tayyib. Hadis ini menunjukkan fadilah orang yang melakukan dua hal. Pertama, hafal Quran, kedua, mengamalkan isinya. Kalau dia hanya hafal tetapi tidak mengamalkan isinya, tidak termasuk hadis ini. Kalau dia mengamalkan isinya tetapi tidak hafal, sebagaimana rata-rata umat Islam tidak hafal Quran, maka belum termasuk ini. Maka ini fadilah khusus diberikan kepada orang-orang yang satu qara'a, hafal, dua amila, ya, mengamalkan isi. Dan mengamalkan itu lebih penting dari hafal. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tetapi Allah ingin memberikan kemuliaan khusus kepada orang-orang yang mau menghafal. Nah, sehingga dikasih fadilah yang khusus. Fadilahnya apa? Kedua orang tuanya dikasih mahkota. Yang mahkota ini bersinar-sinar terang benderang, dan sinarnya itu lebih bagus daripada sinar matahari. Sinar matahari kan manfaatnya banyak. Seluruh bumi mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalau pas panas dahsyat, kita terkena madaratnya. Lah, ini mahkota ini tidak bawa madarat. Makanya Nabi mengatakan sinarnya itu ahsan, ya, lebih bagus daripada sinarnya matahari. Sinar matahari sudah sangat bagus, manfaatnya sangat besar, tapi ini sinarnya mahkota ini lebih bagus daripada sinar matahari. Itu untuk orang tuanya, Pak. Kenapa orang tuanya mendapatkan kemuliaan seperti ini? Karena yang melahirkan anak tadi adalah orang tua, dan yang mendidik anak tadi adalah orang tua. Mungkin ada orang mengatakan, saya tidak bisa mendidik anak saya untuk tahfidz. Iya, tetapi Anda sekolahkan anak Anda di tahfidz, akhirnya hafal. Itu sama dengan mendidik, mengarahkan. Karena itu orang tua jangan mikirnya duit melulu. Anaknya disekolahkan di sekolah yang mewah. Kenapa? Biar nanti jadi orang kaya. Dipikir duit tok. Sementara sekolahnya tidak memperhatikan pendidikan agama. Akhirnya betul sesuai dengan keinginan orang tuanya, anaknya kaya raya tetapi nggak ada yang punya akhlak. Anaknya semuanya tinggalnya di luar negeri, ada yang di Jepang, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika. Begitu orang tuanya sudah tua renta, istrinya sakit, tidak ada yang menemani, ditelepon semua anaknya supaya ada yang balik ke Indonesia untuk merawat ibunya, semuanya beralasan sibuk karena memang punya jabatan tinggi di sana. Dia lebih suka duitnya daripada ibunya.
akhirnya ditinggal dalam keadaan ibunya sendiri, kemudian mati, yang merawat hanya bapaknya, hanya suaminya itu. Maka betapa menyesalnya bapak yang seperti ini. Ketika kecil anak-anak itu diarahkan kepada sekolahan yang menyebabkan kaya, yang dipikir duit aja, akhirnya dia ketika tua sengsara sendiri. Beda halnya dengan orang yang memikirkan pendidikan agama untuk anaknya, dipesantrenkan. Jangan takut dengan pesantren. Sebagian orang yang mikirnya dunia takut dengan pesantren. Nanti kalau anak saya masuk pesantren jadi apa nanti? Paling jadi marbot masjid, paling jadi imam sholat. Kalaupun dapat gajinya kecil, duitnya sedikit. Nah, orang-orang yang takut begitu itu karena tidak paham masalah agama. Orang yang paham masalah agama tidak akan mikir masalah duit dan sebagainya, karena duit dan sebagainya, rizki sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita mikir. Makanya kata guru saya Habib Novel mengatakan, urip kok tok pikul. Urip itu bukan untuk dipikul, urip itu dilakoni, dijalani. Yang mikul hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya bahwasanya yang mikul hidup kita adalah Allah, bukan kita? Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, termasuk manusia, adalah sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Jadi yang mikul hidup kita adalah Allah. Hidup saya susah. Nah, susah itu karena kamu pikul. Hidup kok dipikul. Yang mikul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita longgar begitu mikirnya, insya Allah tenang. Tayyib, kemudian Rasulullah bertanya, fama dhannukum billadzi amila bihadza? Apa persangkaan kalian terhadap orang yang mengamalkan itu? Maksudnya, kalau orang tuanya saja kemuliaannya seperti itu, bagaimana lagi dengan anaknya tadi yang mengamalkan? Anaknya mengamalkan. Orang tuanya tidak mengamalkan, orang tuanya tidak hafal Quran, orang tuanya tidak termasuk yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi gara-gara dia sebagai perantara, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau yang menjadi perantara saja dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan anaknya itu sendiri yang melakukan? Maka dalam hadis yang lain kita temukan hadis tentang anak yang hafal Quran itu bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaji'ul Quran yaumal qiyamah, akan datang Al-Quran pada hari kiamat. Fayaqulu ya Rabbi hallih, maka Quran mengatakan, wahai Rabbku, berilah perhiasan kepada orang ini. Fayulbasu tajal karamah, maka dia diberi mahkota kemuliaan. Jadi ternyata yang dikasih mahkota tidak hanya bapak ibunya. Bapak ibunya kasih mahkota, anaknya yang hafal tadi juga dikasih mahkota. Tetapi ketika anak ini dikasih mahkota oleh Allah, Quran masih belum terima. Tsumma yaqul, Quran ngomong lagi, ya Rabbi zidhu, wahai Allah, tambahlah dia. Kalau bapak ibunya dikasih mahkota, ini anak juga dikasih mahkota, padahal yang hafal Quran anak, ini mestinya dikasih lebih lagi, tambah lagi. Fayulbasu hullatal karamah, maka dia pun diberi baju hullah kemuliaan. Hullah itu baju double. Tsumma yaqulu, kemudian Quran mengatakan, ya Rabbi ridha anhu, wahai Rabbku, ridhoilah dia. Fayardha anhu, maka Allah pun meridhoinya. Kemudian Allah mengatakan, bacalah, naiklah ke dalam surga, ya, karena surga itu derajatnya naik terus, dan ditambahi dengan setiap satu ayat yang dia baca satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Tirmidzi sahih. Nah, inilah fadilah menghafal Quran. Karena itu pesan para ulama adalah, kalau kita sudah terlanjur tidak hafal Quran karena kita telat tahu Quran, maka hendaklah anak-anak kita yang hafal Quran. Anak-anak kita juga terlanjur, hendaklah cucu-cucu kita yang hafal Quran. Cucu juga terlanjur, hendaklah kerabat kita ada yang hafal Quran. Kerabat juga sudah terlanjur semuanya, hendaklah tetangga-tetangga kita ada yang hafal Quran, didanai. Ada tetangga miskin, nggak bisa sekolah, didanai, masukkan pesantren, dijadikan hafid Quran. Nah, kita mendanai ini termasuk punya andil, wasilah. Bisa juga yang mendanai ini nanti mendapatkan kemuliaan seperti orang tua tadi. Kenapa? Sama-sama jadi perantara. Orang tua kan jadi perantara, dia yang menyekolahkan ke dalam pesantren, kemudian akhirnya anaknya hafal Quran. Nah, perantara dimuliakan oleh Allah.
Nah, maka semua perantara meskipun bukan orang tua mestinya juga sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ringkasnya menghasung kita untuk menghafal dan mengamalkan Quran. Ringkasnya begitu, okay? Bahwasanya orang kalau menghafal Quran, mengamalkan Quran, membaca Quran, mengajarkan Quran, apapun lah pokoknya yang berkaitan dengan Quran, ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu ayat dalam Al-Quran untuk masalah hadis ini, ya. Allah mengatakan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh telah kuturunkan kepada kalian satu kitab yang mulia, satu kitab yang agung. Fihi, di dalam kitab itu dzikrukum, ada kemuliaan untuk kalian. Membaca Quran mulia, menghafal Quran lebih mulia, mengajarkan Quran mulia, mempelajari Quran mulia, mengamalkan Quran mulia. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Quran mulia. Karena itu majelis tafsir yang dibina oleh guru kita Ustaz Ashuri, ya, hari Ahad di sini. Nah, ini termasuk majelis tafsir Quran. Ini menyebabkan kemuliaan. Jangan dimatikan majelis tersebut sampai meskipun beliau sudah wafat, hendaklah dilanjutkan. Hadis berikutnya al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baik, ini karena sudah banyak yang baca kitab, bawa kitab, kita baca nggih. Monggo. Lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fin nari mahtaraqa, rawahu ad-Darimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan mengatakan, lau ju'ila, kalau seandainya diletakkan Al-Quran, Quran itu fi ihabin, pada suatu kulit, thumma ulqiya finnar, kemudian dilempar di dalam api, mahtaraqa, niscaya kulit itu tidak akan terbakar. Hadis ini diriwayatkan Darimi, tapi saya jujur sanad hadis ini dhaif karena di situ ada rawi bernama Ibnu Lahiyah. Ini seorang ulama ahli hadis dari Mesir yang hafalannya rusak sehingga menyebabkan hadisnya dhaif. Nah, maka kalau di situ belum ada tulisan derajat hadisnya, ditulis sendiri-sendiri, okay? Derajatnya apa? Dhaif. Selain hadis ini dhaif, hadis ini maknanya diperselisihkan oleh para ulama. Yang dimaksud kulit ini kulit apa? Kemudian yang dimaksud api ini api apa ini? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, yang dimaksud kulit adalah kulit-kulit ya kertas, ya. Dan zaman dulu kan nulis Quran itu dalam kulit-kulit nih. Nah, maka maksud hadis ini, seandainya ada satu kulit ditulisi Quran, kemudian kulit itu dimasukkan dalam api, nggak akan bisa terbakar. Tetapi menurut para ulama, makna seperti ini khusus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Nabi ada mukjizat. Mukjizatnya apa? Kalau ada kertas, kalau ada kulit, kalau ada buku isinya tulisan Quran, taruh di api tidak akan terbakar di masa Nabi. Tapi di masa setelah Nabi, mukjizat ini sudah nggak berlaku lagi karena ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai tanda bahwa beliau seorang nabi. Makna yang kedua, ihabin yang dimaksud kulit ini adalah kulit manusia. Berarti anar, api di sini maksudnya adalah api neraka. Artinya kalau dalam tubuh manusia ini ada hafalan Quran, maka kalau dia dimasukkan dalam neraka tidak akan terbakar. Dengan kata lain, ini fadilah untuk para hafidh Quran. Para hafidh Quran sudah berusaha sungguh-sungguh hafal Quran, tapi namanya manusia masih punya maksiat. Nah, maksiatnya belum diampuni oleh Allah, harus nyemplung dalam neraka untuk membersihkan maksiat-maksiatnya tadi. Tapi dia dimasukkan dalam neraka tidak terbakar. Kenapa? Dalam hatinya ada Quran. Tapi hadisnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa diyakini kebenarannya. Maka bisa jadi ya betul seperti itu, bisa jadi juga tidak. Adapun hadis yang lain, saya temukan juga yang semakna dengannya. Iqra'ul Quran, hafalkanlah Al-Quran. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban, tidak akan menyiksa hati wa'al Quran, yang menampung Al-Quran, maksudnya menghafal Quran. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tammam, derajatnya pun juga dhaif.
Nah, maka ringkasnya karena hadis ini dhaif, tidak bisa kita yakini kebenarannya. Ya, bisa benar, bisa tidak. Namanya hadis dhaif itu ada kemungkinan Nabi menyabdakannya, ada kemungkinan tidak. Ya, masih ragu-ragu, sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya. Tapi ala kulli hal, orang yang hafal Quran pasti dimuliakan oleh Allah, itu sudah pasti. Adapun apakah betul kalau dia nanti dimasukkan dalam neraka tidak terbakar atau terbakar, nah ini masalah gaib yang kita nggak ngerti. Kita lanjutkan hadis 13. Al-haditsus tsalits asyar. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allah bihil jannata wa syaffa'ahu fi 'asharatin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Rawahu Tirmidzi wa qala gharibun wa laysa lahu isnadun sahihun wa Hafs bin Sulaiman Abu Umar Bazzazun Kufiyyun yudha'afu fil hadits. Ya, ini mungkin ada tambahan dari saya sehingga di kitab panjenengan belum ada. Diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau mengatakan man qara'al Qur'an, siapa yang hafal Quran wastadhharahu, dan dia menghafalnya dan dia hafal di luar kepala, fa ahalla halalahu, lalu dia menghalalkan apa yang halal dalam Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang haram dalam Quran, adkhalahu Allahu bihil jannah, Allah akan memasukkan dia dengan sebab itu ke dalam jannah. Maksudnya masuk jannah secara langsung, jadi tidak perlu masuk neraka dulu. Wa syafa'ahu, dan Allah akan memberikan dia hak untuk syafaat, ya, hak memberikan syafaat fi asyaratin, pada 10 orang min ahli baitihi, dari penghuni rumahnya, dari keluarganya. Kulluhum, yang semua dari 10 orang ini, qad wajabat lahun nar, telah wajib untuk masuk neraka. Tapi sayang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini gharib. Nah, ketahuilah kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib begitu saja, maka itu maksudnya adalah hadis yang dhaif. Wa laysa lahu isnadun sahih. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini tidak memiliki sanad yang sahih. Ada rawi bernama Hafs bin Sulaiman, dia adalah seorang rawi dari Kufah yang yudha'afu fil hadis, yang didhaifkan di dalam masalah periwayatan hadis. Jadi ringkasnya, hadis ini menurut perawinya yaitu Imam Tirmidzi, hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Apa kata hadis sebelumnya? Hadis sebelumnya tadi, siapa yang menghafal Quran, hadis yang pertama kita baca, dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau hadis yang kita baca sekarang, barang siapa yang hafal Quran dan menghalalkan isinya apa yang dihalalkan Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Quran, itu maksudnya ya mengamalkan isinya. Karena isi Quran kan cuma 2 kan? Ada kalanya hukum, ada kalanya berita. Berita harus diimani, hukum harus ditaati. Nah, hukum ada 2 macam, ada halal, ada haram. Nah, maka fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, itu maksudnya adalah mengamalkan isi Al-Qur'an. Dia pasti masuk jannah, maksudnya masuk jannah secara langsung. Karena kalau masuk jannah ya semua orang beriman masuk jannah, tidak harus hafal Quran. Karena itulah yang dimaksud dalam hadis ini adalah masuk jannah langsung, tidak perlu masuk neraka dulu. Karena kalau dipahami masuk jannah tetapi tetap bisa masuk neraka dulu, maka itu tidak ada bedanya kalau begitu antara orang yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran. Tapi sekali lagi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Adapun hadis yang sahih secara umum menunjukkan bahwa orang beriman siapapun dia, mau dia hafil Quran, mau dia mujahid, mau dia apapun juga, kalau dia punya dosa dan dosanya belum diampuni oleh Allah, maka pasti akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau diampuni oleh Allah, maka bisa saja dia tidak masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Quran, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih." Bukanlah surga itu angan-angan kalian maupun angan-angan ahli kitab. Siapapun yang beramal jelek, niscaya dibalas dengan kejelekan tersebut.
Jadi surga itu bukan angan-angan umat Islam atau angan-angan ahli kitab. Kalau hanya angan-angan ya semua orang bisa berangan-angan. Orang bisa mengatakan, saya sudah hafal Quran, saya tidak akan masuk neraka. Itu kan angan-angan kamu. Yang benar bukan begitu. Yang benar adalah may ya'mal su'an, siapapun beramal jelek yujzabih, dia dibalas dengan sebab kejelekan tadi. Tentu saja kalau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Pengampun. Bisa saja Allah melihat ini orang sudah sungguh-sungguh hafal Quran, dia punya maksiat-maksiat, maksiatnya saya maafkan aja lah. Sebagai ganti dari sungguh-sungguhnya dia hafal Quran, dia sering melek malam hari untuk mengulangi hafalan Quran, maka dosa-dosanya saya ampuni. Bisa saja Allah mengampuni seperti itu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba ahli tahajud, tapi dia juga punya dosa-dosa, akhirnya dengan sebab rahmat Allah diampuni dosa-dosanya. Bisa saja seorang hamba punya akhlak yang baik, akhlak yang disukai oleh banyak orang, akhlaknya baik, dia punya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya bisa loh, bukan pasti. Karena itu jangan kemudian kita mengatakan yang penting akhlak saya baik, dosa nggak apa-apa. Jangan begitu, ya. Karena kita nggak ngerti apakah kita termasuk yang berhak dapat ampunan Allah atau tidak. Allah berhak memberikan ampunan seperti itu. Allah bisa aja dengan rahmatnya yang luas sehingga tidak akan menyiksa orang-orang yang punya kebaikan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, punya amal soleh yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kaidah asalnya ini jangan dilupakan. May ya'mal su'an yujzabih. Man, siapapun ya'mal su'an, beramal jelek, yujzabih, dia akan dibalas dengannya. Man, siapapun, ini mencakup siapa aja. Hafil Quran termasuk man, kiai termasuk man, ustadz termasuk man, siapapun. Siapapun beramal jelek, maka dia bisa dibalas dengan sebab kejelekan tadi, yaitu kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah besok kita lanjutkan hadis 14. Tapi menurut saya, karena besok itu kita sudah masuk Ramadan, sebaiknya kita tidak melanjutkan fadilah Quran ini, tapi kita baca fadilah Ramadan. Dalam buku itu ada fadilah Ramadan, nanti dicari. Isinya ada 20 hadis. Nah, kalau Ramadan kita ada 4 kali pertemuan, berarti 1 kali pertemuan kalau kita ketamkan 5 hadis akan selesai ini fadilah Ramadan ini, insyaallah taala. Nanti tolong dicari, ada enggak fadilah Ramadan di situ? Kalau ada maka itulah insyaallah yang akan kita pelajari selama bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.